kembali lagi di Facebook What's on your mind. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tahun yang baru, semangatnya juga baru juga, lebih baru lagi. Dan hari ini kita akan balik lagi untuk visit profil-profil yang ada di Alkitab, mulai dari yang underrated sampai yang paling populer tapi dari point of view yang berbeda. Dan kalau teman-teman mau request tokoh favorit kesayangan kalian di Alkitab, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, dan supaya nggak ketinggalan update, jangan lupa untuk subscribe channel Facebook dan nyalakan notifikasi, juga follow Instagram Hope Channel Indonesia. Hari ini kita bakal bahas siapa ya kira-kira? Kita simak bareng-bareng yuk video yang satu ini. Penyakit. Aduh, nama penyakit ini apaan? Iya, lu sebut dulu ciri-cirinya apaan? Aduh, gimana ya? Dia tuh penyakitnya kayak kalau di zaman dulu kayak bintik-bintik. Kista, urap, kasta. Itu mirip sama itu. Kusta. Nah, Ais, cocok banget emang jadi kok. Lu punya adik, nama adik. Sebutannya apa? Sebutan buat adik, abang. Sister. Apa? Saudara. Iya. Ya. Kusta, saudara. Palestina versus siapa? Israel. Kalau lu camping, nama lainnya camping itu apa? Kemah. Iya. Lu di dalam suatu organisasi, lu yang mengarahkan. Pemimpin. Iya. Ini apaan skip? Iya, udah ini nian. Kita lagi ngapain sekarang? Mau berbicara. Iya. Oke. Emosi. Marah. Iya. Sekali tebak. Ini nggak ada di Indonesia, musim yang nggak ada di Indonesia. Musim gugur. Enggak. Musim dingin. Enggak. Musim salju. Iya. Nama lain ngeledekin orang. Iya, ini. Bully. Bukan. Judgmental. Bahasa Indonesia, please. Apa dong? Ngeledekin orang nama lainnya apa? Maki. Ngeledekin, Ngeledekin. ngata-ngatain orang. Tebak. Makasih. Aduh, Skip. skip. Dan sisa 2. Oh no! Ini susah. Balik. Ini apaan, Kak? Ini katanya apaan? Kalimat kah? Suatu kata. Ini orang zaman dulu sebutannya itu kayak Elia. Elia itu apa? Nabi. Di belakangnya Nabi ditambahin huruf pertama Atta Halilintar ya. Huruf Generasi. tambahin A sama K. Nabi. Jar ayo bisa jar. Itu. Digabungin jadi apa? Apa digabungin? Nabi. Nabi A doang. Iya udah itu bener. Nabi Udah A. bener iya. Oh, gitu doang. Ini. Oh. Jar ini masa nggak bisa? Ini kelakuan lu banget. Ngeledekin orang, nama lain ngeledekin orang. Nama lain ngeledekin. Oh alah. Ngatain. Selain itu. Ngejekin. Nah, itu. Oh. Marah, bicara. Tokohnya ini dia partner ya? Oh, 2 orang. Ini, ya. Antagonis dua-duanya ya? Enggak juga. Enggak juga sih. Saudara. Kusta. Ini ada satu peristiwa lah pokoknya. Asbun
Nasbun. Pokoknya dia mengejek. Terus Tuhan marah. Dan akhirnya dia dapat kusta. 2 orang itu. Laki-laki dua-duanya. Pokoknya salah satunya itu kakaknya Musa. Musa siapa? Musa. Siapa kakaknya Musa? Guys, ada yang tahu kakaknya Musa nggak guys? Tahu nggak? Atau kalian nyerah? Oh. Nyerah? Oke. Harun dan Miriam. Astaga. Itu tadi mau jawab itu sebenarnya. Iya, cuma lupa. Nah, teman-teman udah tahu kan siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Tentunya saya nggak sendirian di sini. Saya bersama dengan Pendeta Hence. Halo, Shalom, apa kabar Dei? Baik. Baik ya, Tuhan. semoga semua teman-teman Facebook dimanapun berada juga dalam keadaan sehat ya. Amin, Iya, amin, amin. Pendeta apa kabar? Belum ditanya nih. Iya, sehat-sehat. Puji Sehat, Tuhan, puji puji Tuhan. Tuhan. Oke, Pendeta, hari ini Ya. kita akan belajar tentang Harun dan Miriam. Dua tokoh sekaligus Dua ya. tokoh sekaligus, Nah, jarang-jarang kakak nih ya, Facebook Iya. dua tokoh sekaligus dalam satu episode Betul, ya. siblings ini ya Pendeta. Siblings ya. Seperti biasa, kalau bersama dengan Pendeta Hence, tidak akan ketinggalan untuk kita kulik nih arti dari kedua nama. Ya, karena sangat penting ya Penting arti sekali nama. Paling nama. tidak untuk menggambarkan kehidupan, khususnya kehidupan rohani tokoh-tokoh yang akan kita kulik ya. Baik. Silakan, Pendeta. Ya, jadi teman-teman Facebook, dua tokoh ya, Harun dan Miriam. Tadi sudah dikatakan bahwa dua tokoh ini adalah saudara kandung ya, sibling ya, saudara kandung. Nah, Harun di dalam bahasa Ibrani arti namanya ya, namanya itu adalah Aharon. Arti namanya adalah pembawa terang. Jadi keren nih arti namanya ya, pembawa Pembawa terang. terang. Sedangkan Miriam tuh sama, Ibrani juga menyebutkannya sama, Miriam juga ya, Miriam juga. Tapi arti namanya ini agak sedikit unik nih, apalagi dia seorang wanita ya. Arti namanya adalah pemberontakan. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dikasih nama itu, tapi mungkin nanti sesudah kita kulik, kita akan bisa mengerti arti nama menggambarkan kehidupannya. Nah, walaupun kita nggak belajar tentang Musa, tapi nggak apa-apa lah ya kita kasih arti nama Arti Musa namanya, ya, boleh, karena mereka Pendeta. kan sibling ya, saudara kandung. Musa ini Moseh bahasa aslinya, kalau bahasa Inggris disebut Moses ya, yang artinya ditarik. Bener juga ya, dia ditarik kan, kita tahu ceritanya ya, ditarik dari keranjang yang membawa dia ke di Sungai Nil. Nah, jadi itu arti namanya, Harun pembawa terang, sedangkan Miriam artinya apa? Pemberontakan. Nah, itu dia. Kontras ya Pendeta. Iya, kontras. Oke, kita akan membahas nih Pendeta. Ya, Di Alkitab, karena Ya, kita ya. akan bahas lagi balik ke Alkitab. ya. Pertama kali tuh ketiga nama ini muncul di Bilangan 26 ayat 59 Betul, ya Pendeta ya betul. Coba dari tolong Oke, baca ya. Kita baca dulu bersama-sama. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Iya, jadi teman-teman Facebook bisa lihat dari ayat ini bahwa disinilah pertama kalinya ketiga-tiganya disebutkan sebagai apa? Saudara kandung, ya kan? Papanya Amran, mamanya apa? Yokebed. Nah, tapi kalau teman-teman Facebook tanya, ada nggak saudara kandung yang lain selain mereka bertiga? Kita nggak tahu, Alkitab tidak sebutkan. Alkitab hanya menyebutkan ketiga nama ini, ya. Ada Musa, ada Harun, dan juga tentunya ada siapa? Ada Miriam, satu-satunya saudara perempuan, ya, satu-satunya anak perempuan di antara tiga bersaudara ini. Nah, teman-teman Facebook bisa lihat di dalam Alkitab, Musa dan Harun disebutkan menikah dan punya anak, dan disebutkan nama-nama anaknya atau keturunannya. Tetapi Miriam tidak diceritakan, tidak disebutkan. Entah Miriam menikah, ya kan? Apa dia punya anak, tidak disebutkan, ya. Jadi hanya Harun dan Musa yang disebutkan di Alkitab memiliki keluarga dan keturunan. Nah, itu dia dari sekilas info ya, Sekilas info. dari Harun dan Miriam.
Oke, kita mau langsung masuk aja nih pendeta Ya, ke dalam ya. pembahasannya ya. Baik. Karena ada pepatah mengatakan ladies first ya. Ya, ladies first. Jadi ya. hari ini kita akan bahas Miriam yang pertama. Iya, tokoh wanita dulu ya. Tokoh wanita Iya, baik. Kira-kira apa yang bisa kita kulik dari Miriam ini pendeta? Ya, jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya. Miriam itu tidak banyak nama Miriam atau peristiwa yang berkaitan dengan Miriam itu ada di dalam Alkitab. Kalau teman-teman Facebook coba cari, mungkin hanya sekitar 12 sampai 13 kali nama Miriam itu muncul di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama dan lebih khusus lagi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nama Miriam disebutkan. Nah, ada beberapa peristiwa yang dicatat di Alkitab yang berkaitan dengan Miriam atau siapakah Miriam atau peranan Miriam di dalam kehidupannya khususnya bagi bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dei tolong baca. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Iya, jadi memang gak disebut namanya ya, tapi disebut kakak Kakaknya. perempuannya. Dan tadi bilangan 26, teman-teman Facebook juga bisa lihat bahwa Miriam satu-satunya saudara atau saudari ya kita sebut perempuan kan di antara Harun dan Musa. Jadi sudah pasti ini mengarah kepada siapa? Kepada Miriam ya. Pada saat itu pendeta, kira-kira si Miriam ini umur berapa ya? Iya betul. Dia harus menjaga adiknya dari jauh. Apalagi di sungai ya, kan dia di pinggir sungai dia Betul. berdiri ya, dia menjaga, mengawasi ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada bayi Musa yang ada di dalam keranjang yang sedang mengalir lah istilahnya di sungai Nil ini. Ya kalau kita lihat ya teman-teman Facebook ya, sudah pasti Miriam ini lebih tua usianya daripada Harun dan juga Musa. Nanti pada saat kita belajar ketokohan Harun, kita akan lihat perbedaan umur antara Harun dan Musa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, jika anak perempuan ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi adiknya di dalam keranjang di sungai Nil, sudah pasti anak perempuan ini nggak mungkin lah usianya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Pasti dibutuhkan adalah ini seorang anak perempuan yang sudah bisa menjaga, mengawasi, atau juga sudah bisa berenang. Karena kan kalau sampai terbalik keranjangnya, Dia yang harus tolong kan. Jadi banyak ahli-ahli Alkitab meyakini Miriam saat peristiwa itu sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Itulah umur yang ideal bagi seorang anak perempuan dapat menjaga ya adiknya dengan tugas-tugas seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kurang lebih lah ya teman-teman Facebook sekitar 10-12 tahun lah Miriam ya, usia Miriam saat peristiwa itu. Cukup jauh ya pendeta. Iya, cukup jauh bedanya ya. Iya dengan betul Musa yang masih bayi. Iya, iya. Kalau kita lihat ya pendeta, Musa dan Harun itu kedua tokoh yang punya peran cukup penting di bangsa Israel. Iya, tepat. Karena saat ini kita lagi bahas tentang Miriam, Iya. mungkin boleh pendeta jelaskan apa kira-kira peran si Miriam ini. Peran, ya. Tadi kita sudah sebutkan ya bahwa ketiganya ini ketiga saudara kandung ini memiliki peran masing-masing. Kita tidak bahas Musa di sini ya. Sekarang kita bahas Miriam. Apa peranan Miriam khususnya di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat di Alkitab di Keluaran pasal 15 ayat 20 dan 21. Coba kita baca ya, Dei tolong baca. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, jadi dari sini teman-teman Facebook udah bisa lihat nih ya bahwa peranan atau tugas Miriam adalah sebagai apa? Seorang nabiah.
Kalau laki-laki kan nabi. Nabi. Kalau perempuan nabiya. Dan bukan cuma itu, dikatakan dia juga apa? Memimpin sebuah lagu ya. Jadi bisa juga dia seorang apa? Selain seorang nabiya, dia seorang apa? Pemimpin Singer ya. lagu ya, pemimpin lagu. Itu dia. Nah, pendeta. Ya. Kira-kira pada saat itu tugas nabiya itu seperti apa ya pendeta? Apakah Iya. sama dengan nabi? Ya, jadi nabi nabiya itu tugasnya sama, hanya beda aja gender. Nabi laki-laki, nabiya perempuan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman Facebook, tugas dari nabi atau nabiya yang pertama, yang utama adalah apa? Menerima pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Karena arti nama nabi atau nabiya adalah juru kabar atau juru bicara Allah ya. Itu tugas utama dia ya. Jadi dia mendengarkan pesan dari Tuhan, lalu dia mengabarkan atau menyampaikan pesan itu kepada umat. Lalu hal yang kedua, nabiya itu atau nabi juga mempunyai peranan sebagai pengajar. Tentunya pengajar yang dimasuk adalah pengajar firman Tuhan ya, pengajar. Lalu yang berikutnya adalah apa? Sebagai pengingat ya, mengamarkan agar umat Tuhan apa? Bertobat. Karena pada saat umat Tuhan melakukan kesalahan, mereka perlu pertobatan. Nabi atau nabiyalah menjalankan fungsinya untuk mengingatkan bahwa mereka sudah di jalan yang salah, harus apa? Bertobat. Jadi kita lihat di sini nih teman-teman Facebook. Tugas utamanya adalah mendengar pesan Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Lalu kedua, dia sebagai pengajar atau juga bisa disebut seperti seorang guru ya, tentang firman Tuhan kepada umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia yang mengingatkan umat Tuhan jika sudah melakukan kesalahan dan harus balik kepada Tuhan atau kembali ke jalan yang benar, bertobat. Jadi itu tugas nabi atau nabiya, khususnya di zaman perjanjian lama ya. Nah, itu dia. Cukup banyak ya pendeta ya. Iya, Dan cukup besar penting peran dari ya. seorang Betul. Miriam. Iya, betul. Nah, pendeta ada satu peristiwa yang cukup menarik dari Miriam ini yang Ya. aku lihat di Alkitab, Ya. tapi kita akan tunggu sebentar. Oke, Teman-teman ya, ya. Facebook jangan kemana-mana Ya. setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Pendeta, kita Ya. akan lanjut pelajaran yang tadi. Ya. Yang tadi saya sempat mention juga Ya. mengenai peristiwa menarik lainnya. Berkaitan yang dengan terdapat- Miriam. Berkaitan dengan Ya, Miriam. ya. Kita masih akan bahas tentang Miriam. Ya. Terdapat di bilangan 12 ya pendeta ya? Iya, bilangan pasal 12 ya teman-teman ya. Mungkin boleh kita bacakan Iya, pertama-tama jadi ya, Dei pendeta? tolong baca ya, teman-teman boleh buka Alkitab di bilangan pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Iya, jadi ada cerita yang menarik nih teman-teman ya, bahwa Musa mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri orang Kush ya, bukan dari kalangan orang Israel. Dan dikatakan bukan cuma Miriam nih, Harun juga apa? Mengatai ini maksudnya memaki mungkin ya, Iya. berkata-kata kasar kepada Musa. Dan puncaknya kata-kata kasar mereka adalah mereka meragukan tugas dan pelayanan Musa sebagai perantara. Selain sebagai pemimpin ya dalam perjalanan itu, juga sebagai perantara antara Tuhan dengan apa? Dengan umat. Sehingga mereka mempertanyakan, kalau kamu sudah berbuat salah seperti itu, apa kata-kata Tuhan itu hanya boleh kamu saja yang sampaikan, tidak melalui apa? Tidak melalui kami. Jadi terjadilah konflik saudara kandung nih ya, karena perbuatan yang dilakukan oleh Musa. Nah, kita sambung sekarang di ayat 6 sampai 8, masih di bilangan pasal 12. Oke. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tadi di garis bawah itu kata-kata, siapakah di antara kalian yang nabi? Nah, siapa di antara Harun, Musa, dan Miriam yang nabi?
ketiganya ya pendeta. Miriam kan sebagai Nabiah, betul kan? Nabi Nabiah itu tugasnya sama, hanya beda aja gender. Nabi laki-laki, Nabiah perempuan Israel. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook. Yang disebut Nabi itu di antara tiga itu hanya siapa? Miriam. Karena jelas di Keluaran pasal 15 dikatakan Nabiah, ya Miriam Nabiah itu. Nah tugas Nabi atau Nabiah kita sudah kasih tahu tadi. Yang paling utama adalah apa? Menerima pesan Tuhan dan menyampaikan kepada umat. Pada saat dia menegur Musa, memang Musa melakukan kesalahan. Kita tidak benarkan itu. Musa melakukan kesalahan. Pertanyaannya, apa Tuhan suruh dia? Suruh Miriam untuk menegur dengan keras Musa? Tidak kan? Miriam tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang nabiah. Nah ini tentunya menjadi apa? Menjadi satu amaran buat kita teman-teman. Ya. Dia tidak melakukan tugasnya. Tugasnya adalah kalau Tuhan kasih pesan, dia kabarkan kepada apa? Umat. Tuhan tidak kasih pesan apa-apa berkaitan dengan peristiwa ini. Ya. Tapi dia menyampaikannya dengan apa? Keras, ya. Dia menegur dengan keras, ya, memaki, minta maaf ya, memaki dengan kata Alkitab itu ya. Nah, jadi itu bukan tugas dia. Miriam tidak menjalani tugasnya. Lalu hasilnya apa, teman-teman? Nah, kita baca di ayat 10. Masih di Bilangan 12. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Iya, jadi kita lihat ya, dia tidak menjalankan fungsinya, ya kan? Lalu dikatakan hasilnya adalah apa? Dia kena kusta. Nah, teman-teman tahu ya, pada zaman itu, zaman Alkitab khusus ya perjanjian lama, perjanjian baru juga sih, bahwa sakit kusta itu kan sakit yang disebut Hina, apa ya? Ya. Iya, aib kali ya, aib buat orang ya. Pada saat itu kalau dia kena apa? Kena kusta. Dan sekarang Miriam kena kusta. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Miriam itu sakit kusta selama 7 hari. Jadi 7 hari mereka tidak melaksanakan atau tidak melanjutkan perjalanan. Karena menunggu Miriam apa? Menunggu Miriam sembuh. Sesudah 7 hari dia sembuh, baru bangsa Israel apa? Melanjutkan perjalanan. Jadi teman-teman Facebook di sini, dari peristiwa kedua ini ya, yang kita kulik soal Miriam, yang tercatat di Alkitab, khususnya di Bilangan pasal 12, kita bisa lihat bahwa apa? Kita ini memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam tugas, ya. Di dalam tugas kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak urusan orang lain. Betul. Atau istilah kalau bahasa anak muda apa? Jangan kepo gitu loh. Ya kan? Miriam kan kepo dengan urusan Musa yang Tuhan sendiri nggak suruh dia lakukan itu. Dia kepo. Mungkin dia rasa dia kakaknya kali ya. Tapi itu bukan tanggung jawab dia. Dan yang berikutnya yang kita bisa lihat dalam aplikasi cerita Miriam ini adalah apa? Kita juga jangan apa? Memberontak. Ah, ini dia. Miriam arti namanya apa? Pemberontakan. Pemberontakan. Jadi dia melakukan sekali Cerminkan. pemberontakan ya terhadap adiknya sebagai pemimpin pada saat itu, ya. Atau kita apa? Mencaci atasan, ya, mengatakan hal-hal yang buruk, ya. Di depan jangan, apalagi di apa? Di belakang, ya. Jadi kita bisa lihat di sini melakukan kesalahan kenapa? Karena Miriam pada saat itu dia nabiah, dia bukan hakim, ya. Dia bukan hakim. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa seandainya jika kita melihat seorang pemimpin melakukan kesalahan, biarlah Tuhan yang menjadi apa? Menjadi hakim atas dirinya, bukan kita. Kita tetap melaksanakan, kita fokus, kita concern dengan apa? Tanggung jawab yang sudah diberikan. Khususnya di dalam kehidupan rohani atau khususnya di dalam apa? Pelayanan kita masing-masing. Nah itu dia aplikasinya. Ya, bagus banget tuh pendeta. Iya. Tapi ada sedikit pertanyaan Iya, juga nih iya, pendeta. iya. Kalau misalkan dari yang aku lihat sebagai kakak juga Iya, ya aku iya. ya pendeta ya. Melihat apa yang Miriam perbuat kepada Musa untuk mengingatkan dia mengenai perbuatan Musa yang Iya. salah. Mungkin itu nggak sepenuhnya salah Miriam kali ya. Iya. Tapi cara pembawaannya dia di kalimat-kalimat selanjutnya Iya, karena betul. rasa kesalnya mungkin Iya. jadi membahayakan dirinya Iya, sendiri. karena dia menyatakan bahwa apa hanya lewat Musa aja Tuhan berfirman, gak bisa lewat kami, ya lewat kita gitu. Jadi dia meragukan otoritas Tuhan saat menunjuk Musa sebagai pemimpin dan perantara Tuhan dengan umatnya. Jadi itu yang membuat apa? Tuhan murka ya sampai Miriam dikasih apa? Sakit kusta. Walaupun gak lama sih, cuma 1 7 minggu, hari. tapi tetap kan kena kusta dia dan
segala aktivitas bangsa Israel berhenti pada saat itu sampai dia sembuh. Nah itu dia. Bisa dilihat juga bagaimana pada zaman itu kalau berbuat dosa hukumannya Langsung ya, langsung dari konsekuensinya Tuhan. langsung ya. Konsekuensinya langsung. Oke, baiklah pendeta. Kalau kita lihat bagaimana setelah kejadian kusta itu, akhir dari kehidupan Miriam. Jadi memang seperti yang saya bilang dari awal ya teman-teman Facebook ya, Miriam ini hanya muncul 12-13 kali dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama ya. Dan memang sesudah peristiwa itu ya bangsa Israel kembali berjalan menuju tanah perjanjian, dan di Bilangan pasal 20 ya, coba teman-teman buka Alkitab di Bilangan pasal 20 ayat 1 ya, coba deh baca. Oke. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Iya, jadi kalau kita lihat ya teman-teman Facebook ya, Miriam ini tidak masuk ke tanah perjanjian ya. Di dalam tengah perjalanan dia apa? Dia meninggal ya. Jadi Miriam menunaikan tugasnya ya, walaupun ada kesalahan yang dia buat, tapi dia bertobat ya, dia sadar, dia bertobat dan dia kembali kepada peranannya sebagai seorang nabiah dan juga pemimpin paduan suara lah kalau kita anggap sekarang ya, untuk apa? Untuk perjalanan bangsa Israel. Dan apa yang Miriam lakukan ini tentunya mendapat apresiasi ya. Menarik nih, apresiasinya disampaikan oleh Nabi Mika ya, di dalam Mika. Di buku Mika pasal 6 ayat 4 ya. Coba kita buka Alkitab dari tolong baca Mika 6 ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Iya, sebenarnya teman-teman kata penganjurmu, Miriam sebagai penganjurmu itu enggak ada tuh dalam bahasa aslinya. Dan juga nggak ada juga dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman punya Alkitab versi bahasa Inggris coba baca. Nggak ada kata penganjurnya. Tapi kenapa ditulis di bahasa Indonesia ada penganjurnya? Mungkin di situ ditafsirkan bahwa Miriam itu kan sebagai nabiah. Tadi sudah dikatakan nabiah itu tugasnya adalah apa? Menyampaikan kabar Tuhan, pekabaran dari Tuhan kepada umat. Lalu sebagai pengajar, penafsir firman Tuhan. Dan juga apa? Sebagai orang yang mengamarkan agar bangsa itu bertobat. Yang penganjur itu kan artinya yang menganjurkan kan, yang mengamarkan. Jadi ya ditambahlah kata penganjur ya, sebagai penganjur. Miriam sebagai penganjurmu. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya, peranan Miriam itu sangat signifikan di dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ya. Musa ya sebagai tokoh sentral mungkin ya di dalam perjalanan itu. Harun juga kita tahu, nanti kita akan kulik di segmen berikutnya seperti apa Harun. Tapi Miriam walaupun jarang disebutkan, tetapi peranannya juga apa? Sangat penting. Dia seorang nabiah, dia seorang pemimpin paduan suara ya. Di dalam perjalanan kurang lebih 40 tahun itu bangsa Israel banyak mendapatkan pesan dan Miriam bisa menyampaikannya. Dia juga mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan dia juga mengamarkan umat pada saat apa? Mereka melakukan kesalahan untuk apa? Kembali ke jalan yang benar. Jadi sangat-sangat penting peranan Miriam di dalam perjalanan bangsa Israel. Wah, Ya. pelajaran baru lagi nih teman-teman. Iya. Mengenai Miriam. Ya. Dan setelah ini pendeta kita akan lanjut membahas mengenai Harun. Harun ya. Tapi kita akan membahas setelah yang satu ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang tadi. Dan sekarang kita akan memasuki tokoh Harun. Iya, Harun ya. Harun ini harusnya lebih banyak ya pendeta Lebih ya. banyak ya Karena kisah-kisah yang berkaitan kisah-kisahnya, dengan Harun ya, terutama pasti juga yang paling terkenal tongkat Harun Iya, yang selalu disebut-sebut tongkat Harun, sampai betul, ke perjanjian. Iya. Nah, bagaimana dengan Harun pendeta? Iya, Apa jadi- yang akan kita kulik? Jadi kita lihat dulu nih ya teman-teman Facebook peranan dan panggilan Harun ya dari Tuhan untuk pelayanan dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah kita lihat sekarang di dalam Keluaran pasal 14. Nah sebelumnya nih Miriam kan kita tadi sebut sekitar 13 kali disebut dalam Alkitab. Nah kalau Harun teman-teman itu 300 kali disebut. Jadi 10 lebih ya 30 kali 30 lipat kali. banyak ya daripada Miriam ya karena memang ketokohannya sentral ya. Jadi kita lihat di dalam Keluaran pasal
4 ayat 14 ya, Dei tolong baca. Oke. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ada yang menarik di sini teman-teman Facebook. Kata-kata Tuhan katakan Harun itu pandai bicara. Ini pandai bicara maksudnya apa ini ya? Nah, di dalam Alkitab bahasa aslinya pandai bicara di ayat ini disebut dengan daubar. Oke. Nah, daubar itu artinya yang dapat memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan pandai bicara dalam arti ya maksudnya ngomong ke sana kemari dan sebagainya. Enggak, tapi khusus ini pandai bicara dalam arti apa? Memberitakan firman Tuhan. Makanya dipakai istilah apa? Daubar, pandai bicara, daubar. Yaitu artinya apa? Dia dapat memberitakan firman Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Nah, itu definisi pandai bicara yang dilekatkan ke dalam diri Harun oleh Tuhan. Luar biasa ya, dapat memberitakan firman Tuhan, daubar ya. Oke. Kita udah lihat mengenai Harun sekilas. Ya. Dan sekarang aku pengen tanya juga nih Ya. pendeta. Tadi itu kan kita lihat Miriam itu usianya beda kurang lebih 10 tahun dengan Dan Musa Musa, ya, iya. 10-12 tahun ya betul. Kalau Harun, kira-kira berapa tahun iya gitu kira-kira ya? berapa tahun nih? Kan kakaknya Musa juga. Iya, kakak Musa pasti ya. Kita lihat di Keluaran 7 ayat 7, coba tolong baca. Keluaran 7 Keluaran ayat 7 7. ayat 7. Ya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun Iya. ketika mereka berbicara kepada Firaun. Jadi beda berapa tahun? Beda 3 tahun aja Beda ya. 3 tahun ya. Jadi yang nomor 1 Miriam, nomor 2 Harun, nomor 3 Musa. Ya beda 3 tahun ya. Sebaya lah ya 3 tahun ya. Sebagai Dekat lah abang ya. dan adik ya. Sebagai abang dan adik. Nah teman-teman Facebook sekalian. Pada saat Musa dan Harun bertemu pertama kali atau menghadap pertama kali pada Firaun. Ada satu peristiwa yang kita tahu di mana tongkat itu berubah menjadi ular. Dan kebanyakan kita mungkin ya, saya tidak tahu, kebanyakan kita mungkin berpikir tongkat yang berubah dari ular itu adalah tongkatnya Musa. Tapi kita lihat dulu, ini ngomongin tongkat Musa atau tongkat siapa yang berubah dari ular pada saat pertama kali mereka berhadapan dengan Firaun. Nah kita baca di dalam Keluaran 7 ayat 9 sampai 10. Oke. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Iya, jadi jelas ya, Iya. bukan tongkat Musa ya, tongkat Harun. Ya, Harun melempar tongkatnya dan menjadi ular. Kita tahu cerita itu ya. Iya. Meluruskan misinformation ini Meluruskan, ya. ya. Kadang sering kali kita pikir tongkatnya Musa, padahal itu jelas Alkitab katakan tongkatnya apa? Tongkatnya Tongkatnya Harun. Harun. Dan jangan lupa nih Dei, juga teman-teman Facebook, bahwa Harun diangkat atas permintaan Tuhan sebagai apa? Imam besar, high priest ya. Kalau Miriam menjadi nabiah dan pemimpin lagu ya bagi umat Tuhan saat itu dalam perjalanan, Harun atas permintaan Tuhan sendiri diangkat menjadi apa? Menjadi Besar. imam besar ya. Dan anak-anaknya diangkat juga 4 orang ya. Nama anak-anaknya itu ada Nadab, ada Abihu, ada Eleazar, ada Itamar. 4 anak laki-laki Harun ini menjadi apa? Menjadi imam untuk mendukung pekerjaan ayahnya sebagai apa? Imam besar. Nah, Pendeta ngomong-ngomong soal tongkat Harun juga. tongkat. Iya. Aku pernah dengar juga pendeta ceritanya mengenai tongkat Harun yang Ya. bertunas ya Betul, atau berbuah. Itu ceritanya Itu gimana? mujizat pendeta? banget ya Iya. ceritanya. Jadi diingat orang ya karena lain dari biasanya cerita Iya, itu. betul. Iya, baik. Jadi begini teman-teman, latar belakang kisah tongkat Harun bertunas itu adalah pada saat terjadi pemberontakan, ada 3 tokoh saat itu yang terkenal ya bagi orang Israel saat itu, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Jadi pada saat itu ketiganya itu mempertanyakan kepemimpinan Musa dan Harun. Nah sekali lagi nih, kalau Miriam mempertanyakan, ya kan? Nah ini juga nih, Korah, Datan, Abiram mempertanyakan kepemimpinan Harun dan mereka memberontak, ya. Mereka memberontak. Nah kalau kita baca di Bilangan pasal 16, Tuhan sangat murka dengan pemberontakan ketiga orang ini dan
pengikutnya, sehingga akhirnya Tuhan membinasakan mereka, dan bukan cuma 3 orang ini. Kalau kita baca di Bilangan pasal 16, ada 14.700 orang yang mengikuti mereka, memberontak kepada Musa dan Harun juga apa? Dibinasakan, dimusnahkan. Ya. Jadi sekali lagi itu ya, pada saat Tuhan sudah memimpin seseorang menjadi pemimpin, ya pemimpin umat, walaupun mungkin dia melakukan kesalahan, dia tidak sempurna dan sebagainya, kita tetap fokus kepada apa? Tugas tanggung jawab kita masing-masing. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan Day tadi soal tongkat Harun yang bertunas, nah sekarang kita buka Bilangan pasal 17 coba. Oke. Bilangan pasal 17 kita baca ayat 1 sampai 3. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Iya, jadi teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi Tuhan meminta Musa untuk setiap suku punya tongkat. Ya, kita tahu bangsa Israel ada 12 suku, lalu Musa dan Harun adalah keturunan Lewi. Ya, bapaknya Amran orang Lewi, keturunan Lewi. Untuk keturunan Lewi, tongkat yang dipakai adalah tongkat Harun dengan nama Harun. Ya. Nah, lalu apa nih yang terjadi teman-teman? Kita lanjutkan di ayat 8 sampai 10 masih di Bilangan pasal 17. Oke. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Iya, jadi inilah peristiwa yang fenomenal itu. Tongkat bisa apa dikatakan mengeluarkan kuntum, bunga itu kan ya. Iya. Mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Jadi bukan cuma berbunga tapi berbuah dalam satu malam. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Tuhan yang luar biasa. Untuk bangsa yang apa? Bangsa Israel kita kenal sebagai bangsa apa? Keras kepala ya, bangsa yang tegar tengkuk. Dan tongkat yang bertunas ini masuk ke dalam tabut perjanjian. Selain 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Tuhan dan juga sepotong manna ya, roti yang menjadi apa? Makanan mereka selama 40 tahun perjalanan ke tujuh Mesir ya, yang juga merupakan apa? Bagian untuk mengingatkan mereka tentang kasih Tuhan dan hari Sabat ya. Mana itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa Tuhan pada saat dia mau mengamarkan atau memberikan satu berita kepada umatnya, seringkali Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa ajaib ya, yang diingat terus sama orang. Betul. Saya yakin bangsa Israel tuh ingat banget dengan peristiwa itu, di mana untuk mengamarkan kepada mereka bahwa mereka adalah bangsa yang suka apa? Bersungut-sungut ya, suka memberontak. Tetapi Tuhan tetap apa? Memimpin dan mengasihi mereka ya. Oke. Dari mungkin kita langsung masuk kali ya pendeta, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Harun ini. Iya, betul. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, banyak peristiwa berkaitan dengan Harun. Anaknya meninggal ya, dibakar oleh Tuhan karena memakai api yang tidak seharusnya dia pakai ya saat pelayanan di kemah suci ya, lalu ada peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan Harun. Nah, dari sini kita bisa lihat Harun itu kan abang. Ya. Beda 3 tahun. Biasanya kan abang itu kan yang memimpin, ya kan? Pasti ada prestis seperti itu. Tetapi kenyataannya dia sebagai abang, tapi dia harus mendukung adiknya sebagai pemimpin. Walaupun memang dia termasuk tokoh sentral dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa Harun itu seorang yang walaupun dia juga melakukan kesalahan, dia memimpin umat pada saat Musa lagi naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah, dia membiarkan umat mengumpulkan emas dan membuat patung dan untuk disembah. Tetapi sudah itu dia juga bertobat ya. Lalu dia mendedikasikan kehidupannya, pelayanannya untuk apa? Untuk bangsa yang tegar tengkuk ini sebagai seorang imam besar ya. Jadi kita bisa lihat
Harun juga memiliki fokus yang begitu luar biasa saat menjalani tugasnya sebagai imam besar di dalam Di dalam perjalanan. Jadi satu pelajaran yang sangat luar biasa juga yang didapat dari dua bersaudara ini, Miriam dan juga siapa? Dan juga Harun. Iya. Dua-duanya sama-sama happy ending. Ya. Sangat banyak ya sebenarnya pembelajaran dari Betul. Harun ini ya pendeta. Betul. Tapi sayang waktu kita tidak cukup. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya setelah yang satu ini. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki segmen kesimpulan. Pendeta boleh memberikan kesimpulan dari pelajaran hari Baik, ini. jadi teman-teman Facebook sekalian, dua tokoh yang kita pelajari dalam episode kali ini, saudara kandung Miriam dan juga Harun. Dua-duanya adalah kakak dari Musa. Tapi kita lihat baik Miriam, baik Harun tidak menjadikan senioritas menjadi yang utama. Mereka tetap mendukung pelayanan dan kepemimpinan adiknya Musa di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita bisa lihat di sini Harun, Miriam, dan Musa memiliki keterkaitan yang luar biasa. Sepertinya tiga sosok ini tidak bisa dipisahkan di dalam drama perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita tahu Musa sebagai pemimpin perantara, lalu juga Harun sebagai imam besar, dan Miriam sebagai nabiyah, dan juga pemimpin paduan suara. Ketiganya bersinergi untuk menghasilkan kepemimpinan yang luar biasa sampai akhirnya umat atau bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ada 3 poin penting di dalam kehidupan Miriam dan Harun. Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan, jika kita memiliki tanggung jawab tugas, biarlah kita fokus kepada tanggung jawab kita masing-masing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biarlah kita menjalani tugas pelayanan kita dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang ketiga, kita harus menghormati siapapun yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin kita. Walaupun dia memiliki kekurangan, melakukan kesalahan, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas dirinya. Sedangkan kita tetap fokus terhadap pelayanan dan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita. Itu dia kesimpulannya. Ya. Kalau boleh diringkas di satu kalimat, mungkin mind your own business sih. Iya, lakukan apa urusanmu ya, benar. Betul. Oke, baiklah. Untuk mengaminkan firman hari ini, pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan ketokohan Miriam dan Harun. Mereka tidak sempurna Tuhan, tetapi pertobatan mereka, dedikasi mereka di dalam pelayanan sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan kami dapat mengikuti jejak mereka sebagai para pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga melalui pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih banyak pendeta sama-sama, atas pelajarannya hari ini. Teman-teman Facebook di rumah, jangan lupa kalau suka videonya, kasih thumbs up. Dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang mungkin butuh untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, sama-sama deh.